telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana karena satu dia adalah dalang, dua dia adalah goro-gorone. Kalau tidak ada pengaduan daripada PC, maka tidak akan ada perencanaan pembunuhan. PC ini niatnya apa? Niatnya buruk. Tujuannya apa? Tujuannya buruk. Dalam perencanaan itu juga dia ikut terlibat. Icat bilang di lantai 3 di Saguling itu dia ikut mendorong iming-iming ya, 1 miliar untuk dia, 500 untuk RR dan KM. Ini manusia ini yang ikut merencanakan, yang ikut mendorong uang itu, lalu menjanjikan, lalu dia mengganti HP ajudan, lalu jangan salah, dia menyuruh Icat dan RR untuk pergi ke kamar Joshua untuk ambil semua laptop, lalu juga isi tas. Itu adalah bukan hanya obstruction of justice, itu adalah inisiator, lalu juga dia menjadi orang yang berperan aktif, besar sekali perannya. PC itu harusnya sama dengan Sambo. Jadi hakim harus menangkap rasa keadilan masyarakat, melihat niat daripada PC yang memang busuk dari awal, sehingga dia bisa memberikan hukuman yang pantas, yang sama dengan Sambo. Verdi Sambo dan istrinya dan juga para companion mereka, Ricky dan Kuat, ikut sebagai pelaku. Sekarang sudah dalam tahap vonis ya. Ini sesuai dengan apa harapan dari keluarga, terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan pembunuhan secara berencana. Tidak salah rasanya apabila keluarga berharap, mengingat juga tidak ada hal yang meringankan, maka vonis untuk Bapak Verdi Sambo tidak akan jauh dari 3 ancaman hukuman yang ada di pasal 340. Bisa divonis maksimal, ya itu adalah suatu ketetapan hakim. Ibu Putri Chandrawati ini adalah sebagai pemicu yang layak untuk Bu Putri Chandrawati sesuai dengan tuntutan jaksa dan kesimpulannya ya. Maka Bu Putri Chandrawati layak dihukum minimal 2 kali lipat dari tuntutan jaksa atau maksimal 20 tahun penjara. Sebagai negara hukum NKRI, hakim berwenang diberikan untuk memutuskan segala perkara maupun persidangan. Semoga hakim sebagai utusan Tuhan atau perpanjangan tangan Tuhan benar-benar mewujudkan keadilan yang seadil-adilnya di dalam persidangan pembunuhan berencana kepada anak saya almarhum Yosua. Harapan kami satu-satunya adalah berkeyakinan kepada hakim. Semoga hakim akan memutuskan persidangan ini dengan seadil-adilnya. Vonis yang kami harapkan kepada terlebih PS dan PC, karena mereka adalah otak di dalam pembunuhan ini. Tapi Verdi Sambo secara biadab dan keji menghabisi nyawa anak saya, dia harus bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya, yaitu hukuman yang semaksimalnya atau yang pantas adalah hukuman mati buat Verdi Sambo. Begitu juga PC. Verdi Sambo dan Putri Ibu Yosua berkata, Sambo dan Putri harus dihukum maksimal. Pengacara berkata, Verdi Sambo ikhlas apapun vonis yang dijatuhkan untuk besok. Sebelumnya, perjalanan panjang sidang pembunuhan berencana Yosua Huta Barat memasuki babak akhir. Vonis Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pada tanggal 13 Februari akan dibacakan. Ayah dan ibu almarhum Yosua sidang ini tiba di Jakarta untuk memantau langsung pembacaan vonis kelima terdakwa pembunuhan anaknya, Yosua Huta Barat. Orang tua Yosua bahkan meminta duduk di kursi paling depan ruang sidang. Ayah Yosua menginginkan hukuman maksimal, yakni hukuman mati bagi Verdi Sambo. Penasihat hukum Verdi Sambo, Rasamala Aritona, mengatakan kliennya ikhlas menerima apapun vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin besok. Tidak ada persiapan khusus. Yang jelas, Pak Verdi Sambo telah menyampaikan semua fakta yang diketahuinya dan sebagai manusia biasa,
dia telah menyampaikan penyesalan berulang kali termasuk di persidangan. Karenanya beliau ikhlas untuk menghadapi vonis besok, kata Rasa Mala. Verdi Sambo, kata Rasa Mala, berharap agar majelis hakim tetap independen dan bijaksana meski banyak tekanan yang begitu besar untuk menghukum berat dia. Verdi Sambo, mantan Kepala Divisi Propam Polri itu dianggap melanggar pasal 340 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam perkara peringanan perintangan penyidikan pembunuhan itu, Verdi Sambo juga diyakini melanggar pasal 49, contoh pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa mengatakan tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Sambo dan menyatakan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertimbangan yang memberatkan Sambo adalah menghilangkan nyawa Yosua, berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan. Selain itu, perbuatannya telah mencoreng institusi hingga membuat banyak anggota Polri terlibat. Tidak ada hal meringankan pada diri Sambo. Adapun Putri Chandrawati dituntut jaksa 8 tahun penjara karena dianggap terlibat membantu rencana pembunuhan Yosua. Jaksa menilai Putri memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan primer pasal 340 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan 8 tahun ini sama dengan yang dilayangkan jaksa terhadap terdakwa Ricky Rizal dan Kuatma'ruf. Richard Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menyimpulkan Richard Eliezer telah memenuhi unsur perbuatan pembunuhan berencana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa penuntut umum mengatakan peran Richard Eliezer sebagai eksekutor pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat menjadi pemberat tuntutan 12 tahun.